Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Jadi selama gue ngerjain semua sosial media gue yang berbasis konten kayak misalnya YouTube, TikTok, Instagram gitu tuh pasti ada aja yang nanya gitu. Bang, itu mouse-nya pakai apa sih? Bang, kameranya pakai apa? Bang, keyboardnya pakai apa? Bang, itu monitornya pakai apa? Well, gue mikir daripada gue jawabin satu-satu terus-terusan gitu ya, why not gue bikin video yang purely ngebahas apa aja sih gear yang gue pakai sehari-hari buat kerja, buat ngegame, buat ya pokoknya segala macam yang gue lakukan dari hari ke hari gitu. Sebenarnya tuh sebelum video ini gue pengen syuting dan upload setup tour dulu. Karena ya terakhir kali gue bikin setup tour tuh ternyata udah setahun yang lalu. Jadi ya I'm due for an upgrade lah ya. Cuman masalahnya meja baru gua itu yang harusnya buat setup baru gua itu belum datang sampai sekarang. Padahal estimasi datangnya itu harusnya kemarin nih, sehari sebelum gue syuting video ini. Jadi video setup tournya bakalan ketunda sekitar 1 mingguan lebih. So ya, thanks a lot IKEA. Maaf banget kalau misalnya gua tiba-tiba tadi ngerent dikit. Gue emang lagi kesel banget sama IKEA soalnya udah seminggu dan itu belum datang-datang. Daripada lama-lama kita langsung aja masuk ke pembahasan video ini. Jadi apa aja sih gear yang gue pakai sehari-hari? Paling pertama kita mulai dari mejanya aja dulu ya, dari meja gue dulu nih. Apa aja sih yang gue pakai di meja ini sehari-hari gitu? Yang jelas jantung dari semua operasi yang gue jalanin dari pagi sampai malam ke pagi lagi tuh ini. Laptop Asus TUF Gaming FX 504 yang gue beli tahun 2018 dan sampai sekarang masih going strong ya gue harap. Laptop ini udah sempat gue upgrade nambah SSD 512GB dan RAM-nya gue jadi 16GB dual channel. Jadi kalau dari segi performa udah lumayan bisa nyaingin laptop-laptop yang rilis baru-baru ini di harganya lah ya. Nah, satu barang ini sering banget nih ditanyain. Gue pakai laptop stand-nya itu yang sekaligus kipas gitu. Cuman kipasnya sekarang udah nggak pernah gue pakai lagi karena waktu itu tuh dikasih tahu kalau pakai kipas eksternal tuh malah nambahin debu yang masuk ke dalam laptopnya. Nah, gue agak lupa nama laptop stand-nya itu apa, tapi nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Pokoknya semua barang yang gue sebutin di video ini tuh link pembeliannya bakal di deskripsi ya. Jadi check it out aja. Terus lanjut ke atasnya tuh gue pakai monitor LG 29WP60G. Monitor ultrawide dari LG yang menurut gue ngebantu gue banget dalam multitasking sehari-hari. Awalnya tuh gue emang agak contemplating gitu waktu mau beli monitor ini. Gue tuh mikirnya tuh waktu itu pilihannya ada ultrawide yang ini atau yang 32 inch biasa, cuman dia itu 144Hz apa 165Hz gitu di harganya. Dan waktu itu gue mikir gue lebih butuh kerja yang bisa multitasking dengan enak atau performa gaming yang lebih mantep. Dan gue mikir waktu itu kayaknya gue gaming itu nggak berat-berat banget sih. Kayak ya I game here and there once in a while tapi nggak kayak kompetitif amat dan nggak sering-sering amat. Jadi ya gue lebih milihnya ke yang produktivitas aja sih. Jadi akhirnya gue ngambil si LG 29WP60G ini. Tapi bang, kenapa nggak sekalian ambil yang ultrawide 34 inci aja kayak yang punya Xiaomi? Well, waktu itu budget gue bener-bener ketat banget di sekitar 3-4 juta. Pas itu ya, dan I was really due for an upgrade gitu ya. Gue pengen banget upgrade dan ya ini pilihan satu-satunya pilihan ultrawide yang udah lumayan oke banget gitu di harganya. Soalnya monitor ini tuh gue kalau nggak salah beli harganya tuh cuma 3,5 juta gitu ya, dan yang Xiaomi ultrawide aja tuh harganya udah 6 juta di sini. Ya tapi ternyata si 29 inci ini nggak kecil-kecil banget kok. Justru menurut gue 29 inci tuh cukup gitu buat gue multitasking. Apalagi kan gue tuh pakai ini sebagai kayak setup dual monitor sama laptop gue gitu. Jadi bisa multitaskingnya tuh jadi 3 window sekaligus, atau bahkan kalau misalnya lebih kecil lagi bisa 5 window sekaligus gitu. Oke, lanjut. Sekarang gue mau bahas peripheral yang gue pakai. Mouse-nya di sini gue pakai Fantech XD5. Waktu itu sebenarnya gue pengen bikin reviewnya tentang mouse ini. Cuman masalahnya tuh waktu itu gue belum ngerti apa-apa tentang mouse dan takut kalau reviewnya tuh malah nggak terlalu lengkap gitu. Intinya gue suka banget sama mouse ini karena dari dulu gue lebih suka sama mouse yang bentuknya ergo gitu. Udah gitu wireless dan entengnya tuh bikin betah banget. Baterainya juga awet banget selama lu nggak lupa matiin kalau udah nggak pakai. Sekali cas tuh kalau nggak salah bisa semingguan lebih lah ya. Nah terus kita lanjut ke keyboard. Jujur aja gue keyboard tuh ganti-ganti terus karena kebetulan ada beberapa pilihan dan gue orangnya cepet banget bosen. Nah yang sekarang lagi ada di meja gue yang gue pakai itu tuh adalah custom Alice keyboard namanya Lidl. Gue udah pernah bikin video tentang ini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran itu keyboard apa sih, langsung aja klik kartu yang ada di atas ini ya. Nah untuk konfigurasi yang sekarang lagi gue pakai tuh switchnya pakai Jwick T1 stock dan keycapsnya pakai Xiaomi BBT. Ini enak banget sih sumpah. Lanjut ke audio peripherals. Yang pertama itu output sistemnya. Di sini gue pakai 3 barang. Yang sekarang banget lagi gue pakai tuh IEM murah namanya Blonde BL03. Gue dapat saran IEM ini tuh dari si Pak Fernanda Gunsan dan selama gue pakai ya nyaman-nyaman aja sih.
Bassnya jujur agak kurang, cuman kalau buat dengerin lagu akustik enak banget. Terus gue juga kadang ganti ke headset gaming Cooler Master MH630. Ini juga udah pernah gue review, jadi buat yang penasaran sama opini gue tentang headset ini, bisa langsung aja nonton videonya yang ada di kartu di atas. Sampai sekarang performanya masih sama kok, dan headset ini tuh udah pernah jatuh beberapa kali dan aman-aman aja sih. Terus yang terakhir tuh ini, speaker sekaligus lampu sekaligus jam. Ini gue beli harganya murah banget, cuma 100 ribuan, dan sering banget gue jadiin speaker bluetooth kalau gue lagi males pakai headset atau IEM. Untuk harganya suaranya tuh enak banget, dan bener-bener useful aja sih untuk dibeli. Bisa jadi lampu tidur juga lagi. Sebenarnya ada satu lagi yang sering gue pakai, yaitu TWS sesi Sonic Gear. Gue juga udah pernah review ini sebelumnya. Tapi masalahnya gue pakai TWS itu kalau misalnya gue itu lagi kerja di luar rumah aja sih. Jadi selama di rumah tuh gue jarang, mungkin hampir nggak pernah lah ya pakai TWS buat kerja di rumah gini. Gue cuma pakai kalau misalnya lagi kerja, misalnya di cafe atau ke kantor, atau ya pokoknya kerja di luar rumah lah ya. Ya feels really convenient aja sih, nggak harus ribet sama kabel kalau misalnya kita lagi di luar-luar gitu ya kan. Oke, tadi kamera gue overheat ya. Are we back? I should be back. Oke, jadi untuk audio input system gue pakainya ini. Ini tuh Fantech Leviosa ya. Gue pakai ini tuh buat segala macem yang berhubungan sama recording audio, kayak misalnya buat voiceover, buat kayak gini nih, lagi rekam video, buat typing test, buat ASMR gitu-gitulah. Tapi kalau misalnya gue lagi rekam video yang jauh dari meja gue, misalnya kayak kemarin tuh gue siram-siram keyboard itu tuh gue pakainya mic HP gue. Cuman emang sekarang tuh gue lagi beli kayak mic clip on baru gitu, cuman ya belum datang sih. Jadi ya nggak masuk lah ke video ini. Kayaknya sih kalau untuk yang di meja gue tuh udah cukup sampai sini aja ya. Soalnya sisanya tuh kayak detailnya meja gue tuh mau gue simpan ke video setup tour nanti, yang mungkin aja bisa nyatu sama studio tour ya, who knows. Kita lanjut aja ke gear yang gue pakai buat syuting atau buat recording video lah ya. Nah, gear yang paling pertama itu pastinya kamera ya. Untuk kamera tuh yang paling utama gue pakai, kamera yang sekarang lagi kalian lihat buat ngerekam gue ini. Ini adalah kamera Sony A6000 ya, kamera keluaran 2014. Dan gue beli ini tuh ya karena budget gue tuh waktu beli ini pas-pasan banget. Dan waktu itu bener-bener nyari kamera mirrorless, ya dapatnya yang ini gitu. Tapi sebenarnya berguna banget sih, karena kamera ini malah bikin gue belajar lebih dalam lagi tentang kamera gitu. Sejauh ini sih ya yang kalian lihat sih oke lah ya kualitas videonya. Cuman minusnya tuh si Sony A6000 ini dia gampang banget panas kalau lagi rekam video, kayak tadi tuh overheat. Dan video stabilization-nya kalau misalnya gue ngevlog gitu ya, itu masih kurang banget lah. Jadi masih shaky banget kalau kalian perhatiin dari vlog-vlog gue. Cuman other than that, oke sih, udah oke banget buat gua kalau bikin video kayak gini gitu, buat B-roll, buat A-roll gini gitu. Terus selain itu tuh gua pakai webcam ini nih, webcam yang ada di atas monitor gua nih, ini Ausdom AF640. Webcam ini juga udah pernah gua review di channel gua dan sampai sekarang masih awet gua pakai. Sayangnya sih dia nggak ada software bawaannya ya buat ngatur kameranya. Cuman untungnya tuh bisa diatur di OBS settingannya, jadi bisa nyesuaiin sama lighting yang gua punya. Nah, ngomong-ngomong soal lighting, di sini lighting gue pakai yang teori 3 point lighting gitu. Nah, yang pertama itu ada ini. Ini key light gue pakai softboxan murah gitu. Gue beli di Tokopedia. Dia tuh di dalamnya ada soket buat 4 bohlam, jadi lumayan terang banget. Pas lah ya buat nerangin subjek yang mau gue rekam. Dan ini di sini ada V-light-nya. V-light itu gue pakai kayak light stand murah gitu. Gue beli juga di Tokopedia. Kalau nggak salah harganya 90.000 sampai 100.000 lah ya. Ini dia ada satu soket bohlam dan biasanya itu bohlamnya gue pakein yang Bardi RGB supaya bisa ngasih aksen warna gitu ke subjek yang mau gue rekam. Nah, terus yang terakhir ada ring light yang gue mount di meja gue. Ini gue baru banget beli dan ternyata dia enak banget gitu. Jadinya bisa gue pakai buat fill light pas live stream dan juga bisa jadi backlight kalau misalnya gue lagi rekaman video kayak gini gitu. Satu set lighting yang gue punya ini tuh gue beli semuanya murah, nggak ada yang mahal. Jadi ya bener-bener nggak ada alasan lah ya buat kalian yang sekiranya pengen mulai ngonten gitu. Mungkin nanti gue bakal bikin video tentang workflow gue bikin konten kali ya. Gimana caranya bikin konten on budget gitu. Buat tripod yang gue pakai tuh ada 2. Yang pertama tuh yang sekarang lagi jadi penyangga kamera ini tuh dia tuh tripod Velbon. Gue nggak tahu, ini gue nggak beli. Gue nemu ternyata ini tuh tripod punya bokap gue gitu. Gue nemu di lemarinya dan gue tanya ternyata boleh gue pakai. Ya udah gue pakai aja gitu. Jadi basically gratis lah ya ini tripod. Cuman kalau gue searching di Tokopedia ini kayaknya harganya sekitar 300 ribuan lah ya. Dan ini udah enak banget, dia bisa muter-muter, tinggi, macam-macam lah pokoknya. Terus ada satu lagi tripod yang gue pakai, itu tripod kecil aja, tripod murah banget. Cuman gue lagi nggak pegang, lagi dipegang sama nyokap gue kemarin.
karena dia lagi ke acara gitu kemarin. Cuman ya pastinya nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi kok semuanya, link pembeliannya. Nah, paling terakhir tuh ini, HP gue pakainya iPhone XR. Ini gue beli di tahun 2019, waktu itu tuh tuker tambah sama HP gue yang lama, itu tuh Samsung Galaxy S9 Plus. Samsung Galaxy S9 Plus yang gue pakai buat dapet juara 2 PINC Bandung ya. Awalnya tuh emang gue ngerasa agak rugi sih, kayak ngerasa kalau ngapain ya gue ganti ke iPhone dari Android, padahal tuh Android bisa lebih banyak hal gitu. Cuman akhir-akhir ini gitu ya, setahun 2 tahun terakhir ini gue mulai ngerasa kalau ternyata tuh punya iPhone tuh berguna banget. Apalagi kalau misalnya lu kerja di bidang yang kreatif lah gitu intinya. Kayak kameranya tuh bagus banget, jadi apalagi sekarang kan ada TikTok sama Instagram Reels gitu ya. Jadi gampang banget kalau misalnya lu mau bikin video yang orientasinya portrait dan gak mau ribet, tinggal pakai kamera iPhone-nya itu udah jadi gitu, tinggal tambahin lighting dan udah oke banget sebenarnya, nggak perlu pakai kamera mirrorless kayak gini lagi. Jadi sekarang akhirnya gue udah mulai lebih appreciate HP gue lagi dan it's just really good having an iPhone lying around gitu. Udah sih itu aja paling gear-gear yang gue pakai buat kerja, gaming, santai, chill sehari-hari lah ya gitu. Sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi tuh rata-rata semua gear yang gue pakai tuh bener-bener budget friendly. Paling yang mahal tuh cuma kamera, laptop, monitor gitu ya, sama keyboard paling. Cuman ya keyboard karena gue bodoh aja sih jatuh ke rabbit hole mechanical keyboard. Sebenarnya mah keyboard murah juga banyak kan. Jadi buat kalian yang sekiranya mau ngikutin gear-gear yang gue pakai di video ini, boleh aja, semua linknya bakal gue taruh di deskripsi di bawah. Itu banyak banget yang budget friendly, jadi ya go check them out aja sih. Oke, itu aja untuk video hari ini. Terima kasih banyak semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa nanti gue bakal ada video setup / studio tour juga, jadi look forward to that. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Sekali lagi gue ingetin, semua link pembelian gear yang gue pakai udah gue taruh di deskripsi di bawah. Oh iya, satu lagi gue pengen ngingetin kalau gue tuh punya Discord juga. Jadi buat kalian yang pengen ngobrol-ngobrol ya kan, pengen masuk ke komunitas gue, langsung aja klik link Discord yang udah ada di deskripsi di bawah. Itu aja untuk video hari ini. Terima kasih banyak udah nonton. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.